Mengungkap sosok Mardigu di balik publisitas berdasarkan pengalaman interaksi langsung saya, ini kesamaannya dengan Deddy Corbuzier. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau respon beberapa pandangan sahabat-sahabat yang udah ngasih komennya di video yang membahas tentang Mardigu Wobik di video sebelumnya. Tapi saya nggak akan bahas satu-satu. Dirangkai aja jadi satu cerita ya. Sosok ini jadi viral setelah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan beruntung saya sempat bertemu langsung selama 3-4 hari berturut-turut. Bahkan kalau sayanya mau, bisa ketemu dan diskusi langsung di acara reboan yang rutin diselenggarakan secara eksklusif setiap hari Rabu di salah satu base camp-nya di Jakarta. Di tempat itu pula beliau sering menghadirkan teman-teman segengnya, salah satunya Helmi Yahya. Tapi sayangnya, selama ini selalu aja ada kegiatan yang gak bisa saya tinggalin di Bandung. Saya juga bergabung di grup khusus bersama beliau. Jadi meski gak bisa hadir di acara reboan, hasilnya biasanya diresumekan di grup itu. Jadi ya sedikit banyaknya tahulah bagaimana sosok beliau ini. Bagaimana pandangan-pandangannya terhadap dunia politik, bisnis, agama, dan sebagainya. Karena saya juga ngikutin kiprahnya beliau sejak muncul sebagai pakar terorisme. Cuma ya banyak hasil diskusi yang nggak bisa saya sampaikan di video ini. Karena ada beberapa hal yang hanya untuk konsumsi grup itu aja. Tapi yang terpenting, kan kita jadi tahu ada sosok seperti Mardigu Wobik di Indonesia yang dalam banyak kesempatannya selalu menunjukkan ke NKRI-annya, selalu mengedepankan ke NKRI-annya, termasuk saat mengkritisi pemerintah. Fokusnya selalu pada bagaimana Indonesia ini bisa menjadi berdaya, bagaimana Indonesia ini bisa dan mampu menghadapi hegemoni para penguasa dunia. Bahwa Indonesia ini punya banyak sekali kapasitas dan kapabilitas untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini harus sangat diperhitungkan. Salah satunya, misalnya, bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan negara dari melintasnya kapal-kapal laut di perairan Indonesia. Yang itu selama ini nggak bisa kita dapetin. Jadi nggak perlulah bahas lagi soal kadrun, kampret, cebong. Ini kalau menurut saya, ini nggak efektif. Nggak ada manfaatnya. Toh, siapapun bisa dan mungkin menjadi bagian dari golongan manapun. Yang jadi fokus kita, kan apa yang bisa kita kontribusikan buat bangsa ini. Dan apakah fokusnya untuk menjadikan Indonesia ini bangsa yang besar? Atau malah ingin mengeruk keuntungan pribadi dan golongannya? Bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini. Ilmu saya psikologi, sama dengan Mardigu. Bedanya, beliau merambah ke dunia yang lain, sekaligus mengaplikasikan ilmu psikologinya ke dunia intelijen, ke dunia bisnis, dan ke yang lainnya. Kalau saya baru merambah ke dunia bisnisnya. Jadi, saya bisa memahami apa yang dilakukan Mardigu selama ini dengan background keilmuannya. Sebetulnya, dasar yang beliau lakukan dalam setiap aktivitasnya, ya ilmu aplikasi psikologinya itu. Contohnya, beliau punya alat ukur yang bisa memetakan tingkat sadar kaya kita ada di mana. Dan setelah kita tahu posisinya, maka kita akan diarahkan untuk melakukan apa aja agar tingkat kesadarannya meningkat dan dengan cara apa meningkatkannya. Kurang lebih begitulah penjelasannya. Beliau juga kemampuan untuk menghack pikiran orang, meretas pikiran pembaca atau pendengarnya. Dengan begitu, beliau bisa mengambil alih pikiran bawah sadarnya orang yang berinteraksi dengan beliau. Kalau udah diambil alih, maka apapun yang diperintahkan atau dimintanya secara otomatis akan langsung diikuti atau dilakukan oleh orang yang udah diretas pikirannya tersebut. Istilah untuk kemampuan ini biasa kita sebut dengan ilmu hipnotis. Dan ilmu itu juga yang dikuasai oleh Deddy Corbuzier kan. Seguru seilmu mereka itu. Dan biasanya ada kesepakatan yang nggak tertulis. One teacher, one knowledge, don't disturb. Saguru sailmu, temenang ganggu. Maka Om Deddy aplikasinya di dunia entertain. Kalau Bosman ini ke dunia industri. Nah, di video ini
saya mau share ilmu yang biasa dipakai Mardigu dan Deddy Corbuzier tentunya, yaitu metode pemrograman otak. Ilmu ini sebenarnya juga udah banyak ditulis di buku-buku aplikasi psikologi, self-help, dan sebagian besar buku-buku bestseller. Bahkan di buku Blink karya Malcolm Gladwell ditulis sangat rinci. Metode ini dirancang oleh psikolog John Bard yang bekerja sama dengan beberapa mitra di New York University. Salah satunya Profesor Stadler, dosen dan mentornya Mardigu yang memperkenalkannya ke John saat beliau menuntut ilmu di San Francisco State University akhir tahun 80-an. Intinya kurang lebih beginilah. Kita bisa mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain dengan menebar kata-kata tertentu. Misalnya kata-kata seperti khawatir, layu, memutih, keriput, sakit, kesepian. Kalau kata-kata itu ditebar secara acak dalam membuat kalimat, meski kalimatnya nggak nyambung sekalipun, maka alam bawah sadar kita atau orang lain yang membaca atau mendengarnya akan merekam kata-kata tersebut. Meski alam sadar kita nggak ngeh. Setelah direkam oleh alam bawah sadar, maka Anda akan terpengaruh untuk berpikir bahwa Anda menjadi orang yang lanjut usia atau orang yang sedang sakit, rentan, rapuh. Bagian ini tidak memberitahu bagian otak yang lain tentang informasi yang tiba-tiba dirasakan. Otak menyimpan pembahasan seakan sedang sakit yang mendalam. Ketika saya atau Anda selesai membaca kalimat-kalimat tersebut, maka berikutnya akan tiba-tiba berperilaku seperti orang yang sedang sakit. Jalannya pelan, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kita tebar adalah kata-kata positif, maka hasilnya pun akan sebaliknya. Saya kira kita juga dalam keseharian sering mengalami ini. Misalnya tentang suatu merek. Merek yang terus menjejali kita dengan iklan, baik di media televisi, internet, bahkan di billboard pinggir jalan. Seringkali atau bahkan selalu kita abaikan iklan-iklan itu kan. Tapi faktanya, meski kita abaikan, informasi itu tetap masuk ke alam bawah sadar kita. Dan berikutnya akan menggerakkan kita untuk secara otomatis mengingat dan membeli merek tersebut saat kita membutuhkan produk yang sejenis. Iya kan? Nah, ilmu tentang bagaimana menerapkan aplikasi psikologi ini dalam kehidupan yang lebih luas lagi, misalnya diarahkan ke munculnya semangat berbisnis, membina hubungan keluarga yang bahagia, menjaga kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ilmu inilah yang diterapkan oleh Pak Mardigu dalam aktivitas kesehariannya, termasuk dalam tulisan-tulisannya. Bahkan beliau menantang semua pembacanya untuk membaca semua tulisan-tulisan beliau di sosial media atau di 3 bulan terakhir. Ikuti aliran dan alurnya. Pola-pola itulah yang mengalir kental dalam tulisan-tulisannya. Jadi, terjawab sekarang ya. Kenapa di setiap tulisan atau kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutnya selalu membawa efek positif buat yang membaca atau mendengarnya. Tapi tentu, efek ini nggak akan terasa ke semua pembaca atau pendengarnya. Bagi orang-orang yang sudah antipati pada beliau, entah karena merasa pernah kecewa dengan sikap beliau, atau terpengaruh pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan beliau, atau karena suatu alasan lain, apapun itu, maka dipastikan tetap nggak akan berefek positif. Kenapa? Ya karena sejak awal sudah dibuat benteng pemisah yang sangat tebal untuk menganggap bahwa apapun sikap atau perilaku yang ditampilkan beliau itu salah. Padahal beliau pun jelas manusia biasa yang nggak luput dari salah dan khilaf. Jadi, ya pasti dicecar tuh kesalahan dan kehilafannya. Ya kan? Padahal Sandiaga Uno aja nganggap beliau sebagai mentornya. Jadi, saya secara pribadi sih respect pada apa yang beliau lakukan untuk NKRI garis lurus. Meski dengan cara yang bosman dan sontoloyo. Barangkali Indonesia memang harus diisi pengelolaannya sama orang-orang yang sangat tegas pada bawahannya, bosman. Sekaligus bersikap sontoloyo saat berhadapan dengan penguasa-penguasa dunia.